Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Saya sendiri Adinda Kamilia Misani, NIM 65. Nama saya Bastian Rimariono, NIM 017. Saya Digril Ilham Saifullah, NIM 29. Saya Farhan Fernata, NIM 033. Saya Muhammad Taufiq Rahman, NIM 040. Saya Devira Kusmawardani, NIM 55. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul dari praktikum tata letak fasilitas. Untuk yang pertama itu ada penentuan tata letak pusat fasilitas. Yang kedua itu ada penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Ketiga, penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Keempat, penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Yang kelima, analisis aliran proses menggunakan from to chart atau FTC. Yang keenam, perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Next. Modul 1 yaitu penentuan tata letak pusat fasilitas. Pendahuluan, tata letak fasilitas atau perencanaan fasilitas adalah suatu aktivitas yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi. Perencanaan fasilitas memilih bagaimana suatu aset permanen perusahaan dipergunakan secara baik untuk menunjang tujuan perusahaan. Perencanaan fasilitas termasuk memilih bagaimana fasilitas pabrik dipergunakan secara efektif serta efisien pada menunjang produksi bagi suatu perusahaan manufaktur. Untuk tujuan praktikum sendiri, yaitu yang pertama, memahami pengertian tata letak fasilitas, yang kedua, memahami mengenai model transportasi, yang ketiga, menganalisa menggunakan metode Northwest Corner, dan metode Vogel Approximation Method. Di sini pengumpulan datanya, yaitu ada data permintaan atau demand, data supply, sama data biaya transportasi. Next. Di sini ada data dari bab 4 yaitu pengolahan data. Di sini ada metode Northwest Corner, iterasi 0, lalu iterasi 1. Next. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Northwest Corner, maka dapat diketahui total cost-nya itu adalah total dari tabel yang ada di atas, yaitu didapatkan sebanyak 912.849. Sehingga biaya yang dihasilkan menggunakan metode ini itu sebesar 912.849. Next. Lalu yang kedua itu menggunakan metode Vogel Approximation Method. Di sini ada iterasi 0, 1, next. 2, 3, sampai 14. Next. Nah, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode di atas, dapat diketahui total cost-nya adalah sebesar 700.145. Next. Kesimpulan, yang pertama, perencanaan fasilitas adalah suatu aktivitas yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi. Tata letak fasilitas pabrik mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja perusahaan seperti ongkos material handling, work in process, inventory, lead times, produktivitas, serta performansi pengantaran. Yang kedua, model transportasi memiliki contoh pertama kali dikenali dengan diselesaikan secara manual dengan menggunakan algoritma yang dikenal sebagai algoritma transportasi. Model transportasi digunakan supaya efektif dan efisien, baik berasal sisi biaya, kecepatan ketika pengiriman, dan ketepatan waktu. Yang ketiga, metode dengan biaya terbesar adalah metode Northwest Corner dengan biaya sebesar 912.849, sedangkan dengan metode biaya terkecil adalah Vogel Approximation Method dengan biaya 700.145. Maka dipilihlah metode Vogel Approximation Method karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak fasilitas. Modul 2, penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Peta kerja ialah suatu alat yang dapat mendeskripsikan aktivitas kerja secara sistematis serta jelas. Seluruh langkah atau peristiwa yang dialami pada suatu benda kerja, dari mulai masuk berbentuk bahan baku, lalu seluruh langkah yang dialaminya digambarkan. Contoh, transportasi,
operasi mesin, pemeriksaan, serta perakitan, hingga akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap atau merupakan bagian dari suatu produk lengkap. Tujuan pada praktikum modul 2 ini adalah mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari desain produk, mahasiswa mampu mengetahui pengertian macam-macam peta kerja secara keseluruhan, mahasiswa mampu memahami analisis data menggunakan metode precedence diagram. Pengumpulan data, di sini ada desain kursi dari kelompok kami, dan juga ada part list pembuatan kursi, dibagi menjadi 8, ada komponennya ada 8, dari kursi, rakitan depan, kaki depan, penyangga, dudukan, rakitan belakang, sandaran, dan palang kaki belakang, dengan spesifikasi materi seperti berikut. Pengolahan data, pada pengolahan data ini kita ada peta proses operasi dari pembuatan kursi ini, dan ada precedence diagram, ada 7 pekerjaan, dan ada test time-nya. Kesimpulan dari modul 2 ini adalah desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, serta fungsi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Selain itu juga yang dipasarkan sesuai kualitas produk, akhir yang diadaptasi dengan spesifikasi yang dikehendaki pelanggan, desain produk akan menarik perhatian konsumen. Peta kerja keseluruhan mendeskripsikan keseluruhan pekerjaan pada suatu peta kerja keseluruhan terbagi dalam 4 macam peta, yaitu peta proses operasi, peta aliran operasi, diagram aliran, dan peta regu kerja. Pada peta kerja keseluruhan ini terdapat informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti banyaknya waktu yang diperlukan, jumlah material yang dipakai, alat atau mesin atau tempat yang digunakan. Yang ketiga, pada precedence diagram aliran produk kursi anak ada 7 pekerjaan dengan dimulai dari inspeksi selama 9 menit, selanjutnya ada pengukuran selama 20 menit, selanjutnya ada proses pemotongan selama 36 menit, lalu dilanjutkan proses pengoboran selama 24 menit, selanjutnya adalah proses penghalusan dan inspeksi selama 54 menit, lalu dilanjutkan proses perakitan selama 27 menit, selanjutnya adalah pengecatan dan inspeksi selama 30 menit. Selanjutnya modul 3 yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pendahuluan. Tata letak fasilitas produksi menentukan efisiensi produksi dalam jangka panjang. Suatu proses produksi yang memiliki aliran produksi yang panjang membutuhkan pengaturan tata letak dan pemindahan barang yang efisien, sehingga mengurangi arus balik arah atau backtracking pada proses produksi. Pengaturan tata letak fasilitas produksi juga akan berguna dalam penentuan penempatan luas mesin maupun fasilitas penunjang produksi lainnya, perpindahan material, penyimpanan material, maupun perpindahan pekerja. Next. Untuk tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengetahui pengertian kapasitas. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui pengertian peta proses operasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami menganalisis efisiensi mesin yang digunakan dalam aktivitas praktikum tata letak fasilitas modul penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Next. Untuk pengumpulan data, kita dapat diperoleh mesin proses produksi ya seperti di atas. Next. Untuk pengolahan datanya, untuk perhitungan jumlah produk pada mesin bor, mesin penghalus, dan mesin pemotong. Untuk mesin bor sendiri didapatkan produknya yaitu 126 unit. Untuk produk yang dihasilkan dari mesin penghalus adalah 129 unit. Dan untuk produk yang dihasilkan mesin pemotong adalah 132 unit. Next. Selanjutnya, perhitungan efisiensi mesin pada mesin bor, penghalus, dan mesin pemotong. Untuk efisiensi mesin bor sebesar 87%, efisiensi mesin penghalus juga 87%, dan efisiensi mesin pemotong juga 87%. Next. Untuk perhitungan jumlah mesin, pada mesin bor dibutuhkan 8 mesin, dan untuk mesin penghalus dibutuhkan 9 mesin, dan mesin pemotong dibutuhkan 12 mesin.
Ini adalah flow proses chart pembuatan kursi. Operasi terdapat ada 14, transportasi 21, inspeksi ada 7, dan storage ada 4. Next. Ini untuk lanjutannya. Next. Kesimpulan, kapasitas merupakan hasil produksi atau volume pemrosesan throughput atau jumlah unit yang dapat diatasi, diterima, disimpan, atau dibuat oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi secara optimal dari suatu fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Yang kedua, peta proses operasi merupakan suatu diagram yang mendeskripsikan cara berproses yang akan terjadi pada bahan baku mengenai urut-urutan proses dan pemeriksaan dari awal hingga menjadi produk jadi secara utuh. Peta proses operasi biasanya disebut juga dengan Operation Process Chart atau OPC. Next. Yang ketiga, pada perhitungan efisiensi mesin bor dan mesin penghalus dan mesin pemotong hasilnya sama karena jam kerja per periode, downtime per hari, dan defect-nya semuanya sama. Yang membedakan pada setup time meskipun berbeda tapi tidak merubah hasil yang signifikan sehingga memiliki nilai efisiensi yang sama yaitu sebesar 27%. Next. Kemudian yaitu modul 4, penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan modul produk kursi. Next. Pendahuluan. Kebutuhan luas area akan memanfaatkan luas area untuk menempatkan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya yang dibutuhkan. Kebutuhan untuk luas area ini harus dipertimbangkan untuk seluruh aktivitas yang ada dalam pabrik. Ada 3 macam area yang diberikan, yaitu yang pertama, area yang diperlukan untuk operasi mesin. Yang kedua, area yang diperlukan untuk penyimpanan bahan baku. Yang ketiga, area yang diperlukan untuk fasilitas-fasilitas penentuan luas ruangan yang diperlukan untuk aktivitas produksi sangat tergantung pada masing-masing area workstation yang ada. Next. Untuk tujuan praktikumnya yaitu yang pertama mengetahui pengertian sistem aliran material, kedua mengetahui tujuan pemindahan material handling, yang ketiga menganalisa luas area mesin dan luas area peralatan. Next. Untuk pengumpulan datanya yaitu hasil pengukuran dimensi kursi TK seperti yang dapat dilihat berikut ini. Next. Untuk perhitungan routing setnya, nomor operasi yaitu kaki depan, inspeksi waktu operasinya 0,025 jam, kemudian untuk pengukuran 0,58, pemotongan menggunakan mesin potong 0,100 dan seterusnya. Next. Kemudian untuk lanjutannya yaitu dudukan palang kaki belakang. Lanjut. Next. Kemudian untuk perhitungan luas area mesin seperti mesin pemotong dan luas 0,893 meter, bor 0,044 meter, kemudian mesin gerinda 0,018 meter, perhitungan luas area peralatan, kemudian perhitungan luas area material, kebutuhan material. Next. Kemudian berikut adalah perhitungan luas area operator 2 material handling, kemudian perhitungan luas area produksi. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama
analisis aliran material adalah analisis pengukuran kuantitatif untuk setiap perpindahan gerakan material di antara aktivitas operasional proses produksi. Dalam menganalisis aliran material menggunakan peta atau diagram seperti activity relationship chart, from to chart, dan activity relationship diagram. Tujuan pemindahan material handling sebagai penyimpanan pergerakan, perlindungan, dan pengendalian material baik di dalam penggunaan dan pembuangannya di seluruh proses manufaktur, atau bisa juga diartikan sebagai penyediaan material dalam jumlah, kondisi, posisi, waktu, dan tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimum. Next. Kemudian yang ketiga, pada luas area mesin untuk mesin pemotong memiliki ukuran panjang 0,945 meter dikali lebar 0,945 meter. Hasilnya 0,893 meter persegi. Selanjutnya, luas area mesin untuk mesin bor memiliki ukuran panjang 0,252 dikali lebar 0,175, hasilnya 0,044 meter persegi. Dan luas area mesin untuk mesin gerinda memiliki luas yaitu 0,018 meter persegi. Sedangkan luas area peralatan untuk mesin pemotong yaitu 0,25 meter persegi. Selanjutnya, luas area peralatan untuk mesin bor luasnya yaitu 0,25 meter persegi, dan luas area peralatan untuk mesin gerinda ukurannya yaitu 0,25 meter persegi. Next. Kemudian modul 5 yaitu analisis aliran proses menggunakan from to chart. Next. Pendahuluan, from to chart adalah metode konvensional guna merencanakan tata letak. Metode ini sangat penting untuk perencanaan jika barang yang berjalan pada suatu tempat berjumlah banyak, sehingga tujuan perusahaan per bulan tujuannya tidak dapat tercapai. Dengan metode from to chart dapat terpenuhi sesuai sasaran produksi yang ditujukan oleh pelanggan dan perusahaan. From to chart adalah penyesuaian dari mileage chart yang umumnya ditemukan pada suatu peta perjalanan atau roadmap sehingga menunjukkan total berat beban. Next. Tujuan praktikum adalah mengetahui fungsi material handling, memahami metode from to chart, menganalisis momen perpindahan berdasarkan jarak diagonal. Next. Berikut adalah pengumpulan data dari modul 5 from to chart, yaitu data volume material handling. Keterangan A0 adalah gudang bahan baku, A adalah inspeksi, B pengukuran, C pemotongan, D pengeboran, E penghalusan dan inspeksi, F perakitan, G pengecatan dan inspeksi, F0 gudang produk jadi. Next. Berikut pengolahan data, didapatkan data volume material handling trial 1 dan data from to chart trial 1. Next. Lalu data volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1. Next. Untuk kesimpulan dari modul 5 from to chart adalah 1. Fungsi material handling atau penanganan bahan dalam manajemen operasi dan produksi adalah meminimalkan biaya-biaya penanganan material, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. Juga meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitas produksi dengan pemanfaatan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. 2. From to chart adalah metode konvensional yang sering digunakan untuk perencanaan tata letak. Metode ini sangat berguna untuk perencanaan apabila barang yang mengalir
pada suatu lokasi berjumlah banyak, sehingga target perusahaan per bulan yang awalnya tidak dapat tercapai dengan metode from to chart dapat terpenuhi sesuai target produksi yang diinginkan oleh konsumen dan perusahaan. Next. Next. Dan yang ketiga, pada perhitungan data volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1 diperoleh nilai dari forward dan backward, yaitu forward total momennya sebesar 400 dan nilai presentase sebesar 100%, dan backward total momennya 0 dan nilai presentasenya sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan pada perhitungan volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1 sangat efektif karena nilai presentase sebesar 100%, yaitu dengan alur proses A0, A, B, C, D, E, F, G, dan G0. Next. Selanjutnya adalah modul 6, perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Next. Pendahuluan, material handling artinya adalah fisik mengangkut serta meletakkan bahan atau barang pada proses dalam pabrik. Kegiatan dimulai berasal dari bahan masuk atau diterima pada pabrik, kemudian diproses produksi sampai barang jadi dikeluarkan dari pabrik. Penanganan bahan material handling memiliki peran penting dalam suatu pabrik. Pada perusahaan yang maju, pekerjaan material handling ialah sebagian besar asal kegiatan perusahaan pabrik dan memakan biaya lebih dari 50% yang berasal dari seluruh biaya produksi. Biaya penanganan bahan terdiri atas upah untuk orang yang memindahkan bahan material handling, biaya investasi dari aneka macam alat pemindahan bahan yang digunakan, dan biaya-biaya yang tidak dapat dipisahkan dan termasuk pada biaya produksi untuk mengerjakan produk jadinya. Next. Untuk tujuan praktikum, nomor 1, mahasiswa mampu mengetahui pengertian material handling. Nomor 2, mampu mengetahui pengertian sistem areal material. Yang ketiga, mampu menentukan material penataan tata letak ruang dalam suatu pabrik pembuatan kursi. Next. Untuk pengumpulan data pada modul 6 ini, ada tabel derajat kedekatan dan juga tabel kode alasan. Next. Berikutnya ada activity relationship chart atau ARC yang didapatkan dari pembuatan kode alasan. Next. Selanjutnya ada activity relationship diagram atau ARC yang didapatkan dari hasil ARC sebelumnya. Di sini dapat dilihat keterangan simbol ruangan dari A0 sampai dengan G0. Next. Setelah pembuatan ARD sebelumnya, kita akan melihat pada pembuatan area allocation diagram atau AAD. Di mana AAD ini merupakan layout dari pabrik yang akan kita gunakan nantinya. Di mana di sini terdapat juga tabel untuk luas pabrik tersebut atau luas ruangan pabrik. Pada kode A0 memiliki luas 10 kali 10 meter persegi. Dari kode A sampai dengan F memiliki luas 5 kali 10 meter persegi. Pada kode ruangan G terdapat luas 8 kali 10 meter persegi, dan pada kode ruangan G0 memiliki luas ruangan 10 kali 10 meter persegi. Next. Kesimpulannya, nomor 1, material handling artinya kegiatan fisik mengangkut serta meletakkan bahan-bahan atau barang-barang pada proses dalam pabrik. Kegiatan dimulai berasal dari bahan-bahan masuk atau diterima dalam pabrik, kemudian diproses produksi sampai barang jadi dikeluarkan dari pabrik. Yang kedua, analisis aliran material adalah analisis pengukuran kuantitatif untuk setiap pemindahan gerakan material di antara aktivitas operasional proses produksi. Dalam menganalisis aliran material menggunakan peta atau diagram seperti ARC, from to chart, dan ARD. Next. Yang ketiga, pertama menentukan ARC untuk mengetahui kode alasannya antara satu tempat proses ke proses lainnya. Kedua, menentukan activity relationship diagram atau ARD untuk mengetahui derajat kedekatan antar tempat satu layout ke layout lainnya. Yang ketiga, menentukan
AAD yang merupakan bentuk dari layout dari proses pembuatan kursi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pabrik kami, yaitu pabrik SIK yang memproduksi kursi untuk anak-anak. Langsung pada pintu masuk kita ada pos security, lalu di samping kanannya itu ada mobil, itu ada parkir mobil untuk tamu yang mendatangi atau supplier-supplier yang ingin memesan kursi kita. Lanjut di sini ada kantor, yaitu ada tempat masuknya tamu, bisa langsung ada di ruang resepsionis. Di ruang resepsionis ini langsung masuk aja, di situ ada beberapa ruangan tersebut, yaitu berisi kantor-kantor untuk pekerja kantorannya ya. Oke. Sini ada kantor-kantor ya, pasti harus ada meja, kursi ya, dan dokumen-dokumen penting. Lalu di sampingnya itu juga ada toilet. Sampingnya juga ada toilet. Oke. Pada belakang kantor ada parkir sepeda motor untuk karyawan. Jadi parkir sepeda motor untuk karyawan ada di daerah belakang, tapi tetap ada di dalam area tersebut. Lalu selanjutnya di samping parkiran sepeda motor ada kantin untuk karyawan yang sedang beristirahat. Di situ ada limbah, jadi tempat pembuangan sisa-sisa dari produksi kita. Lalu sebelahnya itu ada parkir truk. Nah, ini truk untuk pengangkutan bahan baku atau pengangkutan bahan jadi juga. Lalu kita langsung ke produksinya aja. Nah, untuk selanjutnya adalah tempat perakitan. Ya, perakitan di sini kan kayu-kayu udah dipotong, jadi langsung dirakit aja bentuk sebuah kursi seperti ini ya. Next, untuk di sini juga ada forklift tadi ya, buat ngangkut kursinya. Lanjut, di sini ada tempat departemen pengeboran di sini untuk kayu-kayu tersebut. Jadi tadi jalannya itu langsung ke pengeboran gitu ya, buat sebelum di assembly, sebelum dirakit gitu ya. Oke. Next. Di sini ada penghalusan. Jadi kayu-kayu tersebut sebelum dirakit akan dihaluskan terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Kalau sudah dirakit kan jadi kayak agak susah toh buat dihaluskan karena udah jadi konsepnya. Next, langsung ini semua dibawa sama hand lift. Jadi berikutnya ini adalah departemen pengecatan. Departemen pengecatan ini kita udah ada cat, ada kuas ya. Terus juga ada kuas banyak nih. Terus ada beberapa kursi yang udah jadi, ada banyak kursi yang udah jadi. Jadi itu ada di atas itu ada blower, tujuannya biar kursi cepat kering kalau udah dicat. Lanjut ke berikutnya, itu setelah udah jadi kursi nih, kita bawanya pakai forklift ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir adalah gudang bahan jadi. Di sini forklift yang udah datang dari departemen pengecatan, langsung menunggu giliran dengan ada banyak kursi itu, menunggu giliran akan dikirim menuju pembeli. Jadi situ juga ada blower, apabila ada kursi yang memang belum sepenuhnya kering, jadi di blower situ juga bisa dibantu untuk mengeringkannya. Nah, ini ada truk pengangkut barang-barang jadi tersebut. Oke. Nah, ini untuk pintu keluarnya. Pintu keluarnya keluar nanti
kalian bisa menuju parkiran, bisa menuju kantin dengan lebih dekat. Gitu. Lalu sebelahnya, sebelah kanan itu ada kamar mandi juga. Di ruang produksi juga ada kamar mandi juga di situ. Oke. Nah, ada kamar mandi di sini. Nah, sudah 3. Di sini adalah gudang bahan baku yang ada berisi bahan baku yaitu kayu, lalu juga ada forklift untuk membawa kayu tersebut ke departemen selanjutnya. Next. Setelah ada di gudang bahan baku, langsung menuju tempat pemeriksaan. Jadi kayu tersebut akan diperiksa apakah sudah sesuai standar yang sudah diinginkan oleh pabrik tersebut. Nah, yang ini akan dibawa oleh hand lift. Next, pada berikutnya, nah ini adalah hand lift. Oke, pada berikutnya ada tempat departemen pengukuran di sini. Kayu-kayu tersebut yang sudah diperiksa akan diukur sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh supplier, yang diinginkan oleh pembeli. Nah, ada penggaris juga, ada meteran, gitu ya. Oke, next berikutnya ada pemotongan. Jadi kayu yang balok tersebut dipotong menjadi bagian yang sesuai yang sudah diukur tadi. Next. Yuk, salah. Nah, Kurang 30 detik. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.